Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Diary Tea. Jadi hari ini kita akan bikin putri salju pakai bahan-bahan ekonomis. Kita bikinnya pakai oven dan juga pakai panci. Dan nanti di akhir kita akan sama-sama lihat hasilnya ternyata mirip banget. Hasil putri saljunya ini lumer di mulut, ngeprul di mulut, tapi kokoh dan enggak mudah hancur. Manisnya juga pas, enak, dan nggak kelihatan sama sekali kalau ini cuma pakai bahan ekonomis. Langsung aja masak sama-sama yuk. 140 gram blue pancake and cookies dan 50 gram gula halus yang sudah diayak. Ini kita kocok asal rata aja. Ini mengocoknya jangan terlalu lama karena takutnya nanti bentuk kuenya akan melebar dan hasilnya jadi kurang cantik. Setelah tercampur rata dan creamy seperti ini, kita tambahkan 1 kuning telur. Lalu kita kocok lagi sampai tercampur rata. Di wadah yang lain, kita ayak dulu semua bahan kering. Ini 210 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. 40 gram tepung maizena supaya hasilnya lebih renyah. 1/4 sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Setengah sendok teh vanili. Dan 1 saset susu bubuk. Ini isinya 27 gram. Semua bahan keringnya ini kita ayak supaya lebih mudah saat proses pengadukan nanti dan juga supaya tekstur kuenya lebih halus. Sekarang kita campurkan bahan keringnya ke dalam adonan mentega. Ini kita bertahap aja, kita bagi 2 atau 3 tahap supaya lebih mudah ngaduknya dan supaya kita lebih mudah untuk mengatur tekstur adonannya. Kita mengaduknya jangan terlalu kuat karena nanti kue keringnya bisa keras. Setelah adonannya agak berat seperti ini, kita uleni dengan tangan sebentar aja, jangan terlalu lama karena nanti kuenya malah jadi keras. Ini sambil dirasakan tekstur adonannya apakah sudah pas, kelembekan, atau terlalu keras. Ini awalnya aku pakai terigunya 200 gram, ternyata masih agak lembek. Jadi aku tambahkan lagi 10 gram terigu, jadi total terigunya 210 gram. Atau kalau kalian mau lebih mudah, boleh didinginkan dulu di kulkas bagian bawah selama setengah jam supaya lebih mudah waktu dicetak. Ini adonannya sudah pas, tidak kelembekan, tidak terlalu keras. Kalau dipulung seperti ini, adonannya mulus, tidak pecah-pecah. Selanjutnya, kita gilas adonannya sampai ketebalan 0,5 cm. Jangan terlalu tipis ya. Olesi dulu saringan panci atau loyangnya dengan margarin tipis-tipis. Lalu cetak adonannya sesuai selera. Selanjutnya kita tata di atas saringan panci atau loyang. Ketebalannya kira-kira seperti ini, jadi jangan terlalu tipis tapi juga jangan terlalu tebal. Sementara kita siapkan adonannya, kita panaskan dulu panci yang akan dipakai untuk memanggang. Kita pakai api kecil, pancinya tidak diberi air dan jangan lupa ditutup supaya uap panasnya tidak keluar. Kita panaskan juga oven pada suhu 170 derajat selama kurang lebih 10 menit. Setelah pancinya dipanaskan tanpa air, masukkan adonan kuenya ke dalam panci dan panggang selama 40-50 menit. Waktu memanggangnya bisa kurang bisa lebih, sesekali kalian cek aja. Kalau pinggirnya sudah kecoklatan dan atasnya sudah kokoh, berarti sudah matang. Kita pakai api yang sangat kecil seperti ini. Setelah ovennya kita panaskan di suhu 170 derajat selama kurang lebih 10 menit, masukkan adonan kuenya dan panggang selama 25 menit di suhu 150 derajat. Panggangnya pakai api bawah aja. Suhu dan waktu pemanggangan ini bergantung masing-masing oven, jadi tiap oven bisa beda.
Di pertengahan proses pemanggangan, tukar posisi loyang supaya hasil kuenya matangnya merata. Setelah 40-50 menit di panci dan 25 menit di oven, kita cek dulu kuenya. Kalau bagian pinggir-pinggirnya udah kecoklatan dan bagian atasnya sudah kokoh, artinya sudah matang. Kita keluarkan. Ini hasil kue yang dipanggang pakai panci, kita lihat hasilnya. Bagian belakangnya matangnya bagus ya, nggak ada yang gosong. Ini kita lihat satu persatu. Dan ini kue yang dipanggang pakai oven, hasilnya juga cantik. Kue kering yang masih panas langsung kita gulingkan ke gula halus supaya gulanya lebih menempel. Lalu gulingkan ke gula donat atau gula dingin. Jadi kita pakai dua macam gula, yang pertama gula halus dulu, lalu yang kedua gula donat. Gula halus ini akan meresap ke dalam kue, sementara gula donatnya fungsinya sebagai tampilan. Gula donatnya tidak akan meresap ke dalam kue karena sudah ada bahan anti gumpal dan anti resapnya. Nah, ini kue putri saljunya kita susun di loyang. Taburi putri saljunya dengan gula donat supaya hasilnya lebih cantik. Setelah itu kita tunggu di suhu ruangan sampai dingin. Sekarang saatnya kita bandingkan hasil kue yang dipanggang dengan oven dan dengan panci. Ini kue yang dipanggang dengan oven, permukaan belakangnya rata. Dari patahannya, kelihatan ya kuenya ini renyah tapi kokoh. Jadi waktu dipatahkan itu, kuenya nggak gampang hancurnya. Dan ini hasil kue yang dipanggang pakai panci. Lihat, bagian belakangnya ada tekstur saringan panci. Dari patahannya kelihatan banget ya kuenya renyah dan juga kokoh. Setelah benar-benar dingin, simpan di toples kedap udara. Dengan resep ini, hasil kue keringnya 518 gram. Boleh taburi lagi dengan gula donat supaya hasilnya lebih cantik. Kalian harus cobain resep ini karena resepnya simple, bikinnya gampang, bikinnya bisa pakai panci, bisa pakai oven, hasilnya sama aja. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di resep-resep selanjutnya.